13,08% dari bulan sebelumnya atau dari 2,7 juta ton menjadi 3,13 juta ton. Kenaikan volume ekspor ini ditopang oleh meningkatnya ekspor produk olahan CPO atau lari. Secara nilai ekspor produk minyak sawit di Juli dibandingkan Juni pun mengalami peningkatan sekitar 244 juta dolar Amerika menjadi 1,86 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Dari topik pilihan pemirsa, harga CPO yang terus mengalami penguatan dan juga kinerja ekspor CPO dari dalam negeri. Berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dari komoditas masih tapi dari pertambangan batubara kali ini. Di mana perusahaan tambang batubara PT Indika Energi Tbk dengan kode saham INDI berencana menerbitkan surat utang senior dengan nilai sebanyak-banyaknya 650 juta dolar Amerika. Rencananya obligasi ini akan diterbitkan di Bursa Efek Singapura. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, nilai obligasi yang akan diterbitkan oleh INDI melebihi 50% dari total ekuitas perusahaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf D angka 1 POJK 17 tahun 2020, INDI wajib mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham terlebih dahulu atas rencana transaksi tersebut. INDI dijadwalkan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada 26 Oktober 2020 mendatang. Pokok obligasi akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh obligasi selambat-lambatnya pada tahun 2027 atau periode lain disetujui para pihak. Sampai saat ini, INDI masih berdiskusi dengan pihak-pihak terkait mengenai rencana transaksi obligasi ini sehubungan dengan tingkat kupon yang akan diberikan kepada investor. Secara umum, INDI berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi tersebut untuk pengembangan usaha, pembiayaan diversifikasi usaha, pelunasan kewajiban, serta pembiayaan korporasi lainnya. Di sisi lain, penerbitan obligasi ini akan menyebabkan peningkatan beban bunga INDI. Namun demikian, keberadaan obligasi tersebut akan memperpanjang profil jatuh tempo utang INDI. Di sisi lain, dalam jangka panjang, rencana transaksi diharapkan dapat menjaga likuiditas dan posisi kas perseroan di tahun mendatang. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Dari informasi fundamental INDI berikutnya kami akan mengajak Anda bagaimana pola pergerakan teknikal dari saham INDI baik secara intraday trading dari sepanjang perdagangan hari ini di sepanjang tahun 2020 dan bagaimana juga posisi terakhir untuk valuasi dari saham INDI. Kita akan coba lihat secara bersama-sama data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk INDI di sepanjang perdagangan hari ini. Pada pukul 9 pagi tadi pemirsa dibuka di level 915 di sesi pertama. Kemudian pada pukul 10 ini mengalami penguatan yang signifikan dan sudah menembus ke level 955. Di mana pada posisi penguatan ini persentase penguatan dari ini mencapai di atas 3%. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan karena pada posisi penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini ditutup di level 945. Ini cukup jauh dari level yang tertinggi yang dicapainya di sepanjang perdagangan hari ini. Kemudian pembukaan sesi kedua masih mengalami tekanan dan berada di level 940 dan tekanan terus berlanjut di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. INDI ditutup di level 910 atau melemah di 0,55%. Nah, kalau kita bandingkan dengan posisi tertinggi yang dicapai pada pukul 10 perdagangan pada pagi tadi di 955, posisi penutupan di 910 di penutupan sesi kedua hari ini, koreksi yang terjadi pada INDI juga sudah cukup dalam. Dari intraday tradingnya kita juga akan lihat bagaimana pergerakan saham INDI di sepanjang tahun 2020. Kita beralih ke grafis selanjutnya, mulai dari Januari pemirsa, Februari, Maret, April, Mei, Juni hingga posisi perdagangan hari ini di 21 September. Di Januari posisi INDI masih berada di level 1200-an, tepatnya di 1210. Februari tertekan, level 1000-an ditinggalkan dan sudah menyentuh di level 915. Maret
tertekan di 715 pemirsa di 1 April sempat mengalami penguatan tipis di 725, begitu juga dengan 4 Mei. Di Juni tekanan dalam kembali terjadi, level 700-an ditinggalkan dan menembus ke level 650. Sementara di 21 September ini posisi pembukaan sesi kedua maksud kami ini berada di level 940 minus di 0,55% untuk penutupan sesi kedua di 910, lebih rendah lagi dari grafis yang dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, sempat menyentuh ke 955, posisi tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Nah, kalau kita tarik garisnya dari Januari sampai dengan September, memang koreksi yang terjadi untuk Indi sudah cukup dalam. Tapi untuk 21 September posisi Indi ini sudah kembali ke level Februari, bahkan melebihi. Di Februari tercatat di 915, sementara di perdagangan hari ini sudah di 955 meskipun ditutup di 910, melemah di 0,55% di penutupan sesi kedua. Kita akan coba lihat juga grafis selanjutnya, valuasi dari saham Indi. Bagaimana posisi PER dan PBV-nya. Untuk PER ini minus pemirsa di 3,58%, PBV-nya di 0,37 kali kisarannya. Kemudian posisi dari valuasi lainnya ada